destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi menjelang siang hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ada di obrolan komunitas bersama para komunitas yang ada di Palembang. Pagi hari ini Mita bersama dengan salah satu komunitas yaitu Gen Limas yang bakal ngobrol sama kita di pagi hari ini dengan tema ada Gen Limas, representasi zilenial dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan Sumsel. Nah, dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang ingin bergabung melalui line telepon kami di 0711351656 atau juga boleh melalui WhatsApp kami di 089778848884. Serta acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami RRI Palembang dan juga dapat Anda saksikan melalui aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol bareng teman-teman kita dari komunitas Gen Limas. Ada Salsabila dan juga Naura yang menjadi perwakilan teman-teman kita dari Gen Limas. Halo, selamat pagi Naura dan juga Salsa. Selamat pagi. Aduh, semangat ya. Pagi ini kita ngobrol nih bertiga ya dulur-dulur. Yang nak gabung tadi boleh ke line telepon yang sudah Cik Mita sampaikan tentang keuangan atau tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan Sumsel. Apalagi pagi ini kita ngobrol sama para Gen Z, para Gen Z yang masih kuliah sambil kerja sambil juga menata keuangannya masing-masing ya. Jadi hari ini ada Aisyah Salsabila, Staff of Public Relations Gen Limas, dan Naura Keisha, Director of External Affairs Gen Limas. Ya, mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak, teman-teman boleh kenalan dulu nih sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Mungkin dari nama, kesibukannya, ya, atau bebas deh, mau kenalan dulu silakan. Oke. Dari Naura dulu aja. Oke, boleh. Kenalin semuanya. Kenalin nama aku Naura Keisha Imara, selaku Director of External Affairs Gen Limas 2026. Dan kesibukan aku belakangan ini tuh kebanyakan karena aku kebetulan semester 6 ya, Cak. Jadi aku tuh banyak project kuliah kayak gitu. Terus ditambah dari banyaknya kegiatan, Gen Limas juga belakangan ini kan ada kegiatan juga gitu. Ada Gen Limas Networking Space atau Genset yang diadain di OJK. Terus juga ada Gen Limas Visit yang kemarin diadain di SMIT Bina Ilmi Palembang kayak gitu. Jadi untuk kesibukan aku overall itu aja sih, kayak dari kuliah, terus nantinya dari Gen Limas, terus mungkin aku bakal nyari kesibukan lain yang ya mungkin kayak magang atau misal kesibukan-kesibukan lain kayak gitu. Oke, kalau Aisyah atau Salsabila sendiri gimana kesibukannya nih? Oke, selamat pagi buat semuanya teman-teman pendengar RRI Pro 4 ya. Kenalin nama aku Aisyah Salsabila, tapi teman-teman boleh banget panggil aku Salsa. Di sini Salsa sebagai Staff of Public Relations, yang dimana kesibukannya selain Gen Limas ya, ngurusin Gen Limas, apalagi ada kegiatan kemarin ada Genset, ada Gesit, terus juga magang dan lagi kerja juga sekarang. Jadi agak campur aduk ya. Oke, jadi banyak kegiatan ya. Benar, banyak kegiatannya. Oke, nah berarti memang cocok sekali nih dengan keuangan teman-teman Gen Z, aktivitas banyak yang pasti harus mengeluarkan budget juga yang banyak ya. Benar. Tapi kalau Salsa lebih tepatnya ada budget yang masuk juga. Seimbang. Income ya, ada income ya. Seimbang. Oke, seimbang. Nah, teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang mungkin belum tahu nih Salsa dan juga Naura. Ini Gen Limas ini sebenarnya apa sih? Ini singkatankah atau memang ini sebuah kata yang menggambarkan komunitas kalian?
Oke, mungkin dari Naura yang bakal jawab. Jadi untuk Gen Limas itu sendiri merupakan organisasi zilenial yang memiliki kepanjangan yaitu Generasi Literasi Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan yang diinisiasi langsung oleh OJK Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023, Cek. Nah, ngapain sih sebenarnya Gen Limas itu? Jadi Gen Limas itu organisasi yang berisi dari anak-anak zilenial, mahasiswa zilenial dari kampus-kampus Palembang, dari Unsri, mungkin juga dari Muhammadiyah, UIN atau semacamnya kayak gitu. Yang nantinya kami itu akan melakukan sosialisasi yang misalnya berupa edukasi, publikasi serta pemberdayaan kepada seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Selatan. Hingga saat ini juga kami tuh memberikan social impact kepada hampir 7.000 masyarakat di Sumatera Selatan dan udah ngelaksanain kurang lebih 47 kegiatan gitu, Cek. Oke. Ya, jadi lebih ningkatin literasi dan inklusi keuangan juga karena dari OJK itu juga kayak punya data ya gitu, Cek. Jadi dari inklusi keuangan itu lebih tinggi dibandingkan literasi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat. Nah, tugas kami itu untuk meningkatin keduanya biar gap antara keduanya tuh seimbang gitu, nggak terlalu jomplang. Berarti teman-teman di sini turun ke lapangan langsung ya di kegiatan-kegiatan Gen Limas? Ya, bisa dibilang begitu. Bisa sih, dibilang Cek. begitu. Nah, itu tadi kan dari Naura nih. Mungkin Salsa mau nambahin sedikit tentang Gen Limas? Mungkin udah semuanya ya Cek yang dijelasin sama Naura tadi. Gen Limas itu apa? Jadi betul juga yang Kak Cek Mita bilang tadi, kalau Gen Limas itu juga turun tangan karena kami selain ngadain ada talk show, ada seminar, kita juga ke tempat-tempat 3T, terus juga ke komunitas, ke sekolah yang mengharuskan kami bertemu langsung dengan orang-orang dan terjun langsung gitu. Dan ketika kami terjun langsung, disitulah kami memberikan edukasi mengenai literasi dan juga inklusi keuangan ini. Mungkin itu sih dari Salsa. Oke, nah ini muncul pertanyaan nih dari Mita sendiri. Kenapa teman-teman Gen Limas ini fokusnya lebih ke literasi dan juga inklusi keuangan, khususnya di Sumatera Selatan ya? Setelah tadi Naura bilang ini kan by data nih, kenapa milihnya difokusnya di situ? Oke, jadi sama-sama itu jawab ya. Jadi menurut data dari OJK, ada pada kelompok generasi muda khususnya zilenial dan milenial yang Cek, tingkat literasi keuangan tercatat relatif lebih tinggi dan masing-masing itu sebesar 74,8% dan 71,7% serta memiliki kontribusi yang signifikan nih terhadap total simpanan nasional yang mencapai 33,1% atau setara dengan 1,285 triliun rupiah. Dan masih banyak juga nih masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di generasi muda ya yang belum memiliki pemahaman dan akses yang cukup nih dalam mengelola keuangan secara bijak. Makanya itulah datanya tadi dari OJK. Oke, berarti bersumber data dari OJK ya teman-teman ya. Kerja bukan maksudnya itu kasih literasi keuangan bagi generasi zilenial ini datanya langsung dari OJK. Nggak main-main ya berarti. Apalagi tadi sudah banyak sekali masyarakat terdampak ya dari Sumatera Selatan. Tadi 40 lebih kegiatannya sudah dilakukan Iya, ya. benar sih. Berarti itu dari setiap tahunnya atau setiap bulan nih ada program-program yang teman-teman dari Gen Limas kerjakan atau jalankan? Oke, mungkin Naura bantu jawab ya, Cek. Jadi kalau misal dari Gen Limas itu sendiri memang ada beberapa program. Kalau dari kami itu ada 2 tipe program. Yang pertama tuh event atau bentuknya tuh acara atau kegiatan, dan satu lagi itu berupa project gitu, Cek. Jadi kalau misalnya dari event sendiri itu ada 2. Itu ada Gen Limas Collaborative Seminar yaitu Gencar, dan juga Gen Limas Networking Space yaitu Genset. Nah, untuk Gen Limas Collaborative Seminar itu biasanya diadain di kuartal kedua dan biasanya itu di bulan Agustus. Sementara untuk Gen Limas Networking Space sendiri itu bakalan diadain itu biasanya 2 kali dalam setahun. Yang pertama udah dilaksanain kemarin di bulan April awal, terus juga yang kedua nanti bakal dilaksanain kemungkinan di kuartal 4 atau kuartal 3 akhir. Nah, kalau misalnya untuk eventnya sendiri nanti dari Gen Limas Networking Space itu tuh berupa seminar sekaligus talk show gitu, Cek. Terus nanti ada juga kayak sesi focus group discussion dari para pesertanya juga kayak gitu mengenai tentang keuangan finansial. Seperti halnya yang kami lakuin di tahun ini tuh, kami ngundang Mas Akmal Dafari sama Pak Antoni Ferdian, yang dimana mereka berdua itu, kalau Mas Akmal sebagai manajer Deputi Paragon dan juga kalau Pak Antoni itu dari wellness manager dari Finetix. Nah, untuk mereka sendiri nanti mereka bakal bahas talk show bersama peserta-pesertanya kayak gitu. Terus juga ada booth tour, terus juga ada yang namanya focus group discussion seperti yang Nora bilang tadi. Jadi lebih kayak seminar tapi informal gitu lah.
Nah, sementara kalau misalnya dari Gen 5 kolaboratif seminar, itu tuh bentuknya lebih ke seminar formal. Jadi bentuknya tuh benar-benar dari narasumber ke peserta langsung. Jadi nggak ada yang namanya focus group discussion, booth tour segala macam kayak gitu. Jadi lebih formal aja kayak gitu. Dan biasanya kalau Gen 5 kolaboratif seminar itu kami kerjasama langsung sama satu partner. Oh, oke. Iya, jadi kayak misalnya nih yang kami laksanain di tahun lalu nih, kayak ada namanya Gen 5 kolaboratif seminar X Pine Peak Ciptadana Asia gitu. Jadi langsung kayak jadiin mereka sebagai partner utama kami kayak gitu. Terus sebenarnya mungkin boleh nih Salsa, ada project juga nggak sih Gen 5 ini? Oke, selain itu kita juga ada kegiatan lebihnya, kita tuh biasa nyebutnya tuh lebih ke kegiatan internal ya, Nal, Iya, ya. kegiatan Karena internal. kegiatan ini mencakupnya ke kita-kita aja, tapi kita juga tetap terjun langsung nih ke masyarakat di Sumatera Selatan. Yang baru kita adain juga itu Gesit atau Gen 5 Visit kemarin di awal-awal bulan April, kita udah ngadain di SMA IT Bina Ilmi, dan kegiatan ini tuh biasanya berupa kunjungan edukatif dengan target usianya tuh jauh lebih luas, dan usianya itu bisa antara 12 sampai dengan 60 tahun. Dan program ini sendiri juga sama aja sih, tujuannya tuh untuk memberikan edukasi tentang keuangan ini, dan biasanya juga dilakukan secara offline, entah itu ke sekolah, ke komunitas, ataupun ke masyarakat umum di Sumatera Selatan. Lalu ada kegiatan gaspol juga, yaitu adalah Gen 5 Peduli Sosial. Dan biasanya gerakan ini tuh lebih ke gerakan aksi sosial dan pemberdayaan masyarakat yang punya indikator 3T nih, Cek, dan menggabungkan edukasi keuangan dan kepedulian sosial. Jadi kita bukan cuma serta-merta datang kasih edukasi, tapi kita juga kasih kepedulian sosial gitu. Jadi kayak ngasih sembako atau hal-hal lain gitu, entah itu ke masyarakat 3T atau ke panti asuhan dan tempat Tuh FOMO, Cek. Oke. Jadi kayak kami tuh konsumtif, kami tuh kan sekarang di TikTok, di Instagram tuh kan banyak banget kan, Cek, kayak afiliasi, terus kayak barangnya tuh lucu-lucu kayak gitu. Nah, banyak kan dari Gen Z itu ngerasa kayak FOMO, aduh ketinggalan tren nih gitu, atau kayak aduh ini banyak banget sih barang-barang lucu tapi aku nggak beli, sayang banget kayak gitu. Nah, karena mereka ngerasa FOMO, tapi mereka tuh bukan karena butuh kayak gitu belinya, tapi karena keinginan. Jadi antara keinginan sama kebutuhan tuh kayak berlawanan. Itu biasanya hal pertama. Terus yang kedua, nggak punya perencanaan keuangan. Jadi uang tuh ya udah kayak kita dapat uang nih, kita dapat dari orang tua kita, gaji kita, semacamnya. Terus kayak kita nggak ada catat segala macam. Terus kayak udah lepas, kayak check out, udah habis uangnya kayak gitu. Terus juga kita selain kita nggak bisa bedain antara kebutuhan sama keinginan, kita tuh nggak terbiasa yang namanya nabung gitu, Cek. Jadi kayak udah nih kita kan sekarang udah banget ya, asal kayak buka TikTok, terus buka Instagram, buka Shopee, set kris langsung check out gitu kan. memudahkan ya. Iya, memudahkan banget. Jadi itu sih mungkin kalau misal dari aku, itu pengalaman aku kayak ini sih dari aku sama teman-teman aku. Kalau misal Salsa ada nggak kayak yang berbeda gitu atau tambahan gitu, Sal? Kalau tambahan ya, kalau tadi Naura udah sempat bilang dikit-dikit check out, kadang kita kan lupa nabung tapi check outnya lancar, yang dimana itu ngebikin orang dikit-dikit pakai pay later. Betul. Bener kan? Ini bener. buat teman-teman yang denger ini mungkin relate, mungkin harus diperbaikin nih ya, karena pay later itu nggak selamanya bagus buat kita. Mungkin di awal-awal emang bagus, tapi ketika kita udah ketagihan nih pakai pay later, itu udah tanda-tanda bahaya ya teman-teman. Terus kita juga nggak punya dana darurat nih. Banyak kan generasi Z tuh lebih ke kayak oke lah kita abisin dulu duitnya, nanti kalau ada sisanya baru kita jadiin dana darurat. Nah itu salah. Sebenarnya kita harus dari awal itu langsung menyisihkan ini loh buat dana darurat, bukan menunggu sisa. Terus kurangnya literasi soal investasi. Kan banyak nih sekarang di sosial media, entah kita buka TikTok dikit-dikit ikut investasi ini, Iya ini. loh, yang modalnya kayak kecil-kecil Bener. gitu kan, nabung-nabung kecil lah ya, Bener. investasi kecil. Sebenarnya bagus ya kalau misalkan kita mau investasi, cuma kita juga harus lebih memilah dan memilih secara baik, karena gak semua investasi itu bagus untuk jangka panjang. Dan kalau bisa sih kita lebih memilih investasi bagus nih buat masa depan kita, jangka panjang kita. Kayak emas nih kan lumayan ya, lumayan kelihatan lah bibit-bibitnya untuk jangka panjang. Jadi lebih memilah aja sih gitu. Oke, berarti memang teman-teman Gen Z atau milenial tuh juga harus nabung sih sebenarnya, nggak Gen Z aja ya. Semua orang wajib nabung sih. Jangan sampai kayak kata Salsa tadi, dana darurat itu sisa uang. Seharusnya dana darurat itu di awal ya, kita Benar, pisahin, kita dari awal simpen terlebih dahulu dana darurat ini tadi. Benar sih.
kita dibuat terbuai sama semua pay later. Semua paylater mungkin Cak juga ngalamin, Cak? Iya dong, tapi kita daripada kita jadi nyesel ya di kemudian benar. hari, mending kita tutup dari sekarang. Atau Benar. mungkin ya kalau bisa jangan sampai dipakai lah ya. Iya. Karena membebani. Banyak cerita di kalangan anak-anak muda 25, 28 itu banyak yang terbebani karena pay later. Benar banget. Terbebani karena di usianya ketika 22, 23 itu terlalu sering pakai pay later, ketika di usia yang sudah cukup matang, ingin punya rumah, ingin punya barang yang mungkin nggak bisa kita beli secara langsung ya, harus melalui pihak ketiga yaitu bank. BI checkingnya jelek gitu. Itu juga tuh, apalagi kayak cuman telat sehari 2 hari, tapi ternyata itu bisa merusak. Jadi dari call berapa jadi call berapa seperti itu kan. Kayak sekarang udah banyak tuh. Banyak banget. Apalagi di treats kan sering banget yang ngeluh nggak pernah ambil apa-apa, tapi tiba-tiba slik OJK-nya jelek. Padahal kalau kita lihat dulunya dia sering pakai pay later dan lain sebagainya. Benar. Efeknya panjang, jangka panjang loh pendengar. Nah, ini kita ngobrolnya semakin seru nih, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, bareng sama teman-teman kita dari Gen 5. Cek Mita ajak lagi kalau yang nak bergabung nanyo boleh ke WhatsApp kita di 0897 7884 884 atau ke telepon langsung di 0711351656. Nah, ini kan dari kejadian-kejadian yang sering kita lihat di depan mata kita ya. Banyak nian anak-anak muda yang tidak bisa menyisikan atau tidak bisa istilah kata tuh merincikan lah pengeluaran dia secara rinci. Misalnya ketika gajian nih, bener-bener hari ini gajian, hari ini dipakai, ketika di akhir bulan udah nggak punya lagi simpenan. Teman-teman sebenarnya seberapa penting sih kita sebagai anak muda nih untuk menyusun atau merencanakan pengeluaran kita, apalagi kita dengan penghasilan kita yang mungkin belum sebanyak orang tua ya. Saat ini pas-pasan mungkin untuk diri sendiri, merencanakannya itu seperti apa sih kalau teman-teman Salsa dan juga Naura sendiri mempeta-petakan lah pengeluaran bulanannya gitu, bikin kata anak budak-budak zaman sekarang tuh ya, di budgeting lah dari awal. 200.000 untuk Gojek atau itu dibudgetin nggak sih sebenarnya kalian tiap bulannya? Kalau Salsa sendiri tentunya dibudgetin ya, Cek. Apalagi udah ada pemasukan sendiri juga, jadi harus lebih bisa memilah gitu, mana hal yang harus ditabung, mana hal yang harus dikeluarkan. Apalagi kan kita nih cewek-cewek ya, galaknya berjajan ya. Iya kan. keluar tempat begawe, aduh nyingok tempat jajanan, jajan. Salsa sendiri di awal ketika dapat pemasukan nih dari gaji kerja atau segala macam, udah dibuat tabel-tabel gitu biasanya, entah itu di Word atau di spreadsheet ataupun hal-hal lainnya yang bisa teman-teman pakai lah intinya gitu, yang ngerti buat digunain. Dan ketika sudah dipakai itu, nanti baru dicatat nih, dan di akhir bulan dievaluasi kira-kira paling banyak nih pengeluaran di mana. Nah, biasanya di tukang parkir. Nah, ini biasanya paling benar. Dikit kita ngeluarin sehari 2000, tapi kalau misalkan dalam satu hari kita pergi ke 4 atau 5 tempat yang mengharuskan kita mengeluarkan biaya parkir, itu lumayan juga kan kalau dihitung-hitung dan dipikir-pikir. Jadi, kalau Salsa dari awal, di awal bulan dibikin perincian segala macam, di akhir bulan baru dievaluasi kira-kira apa yang harus dikurangi dan apa yang harus disisihkan dan lain-lainnya gitu. Itu kalau mungkin dari Salsa ya. Kalau dari Naura gimana Naura? Kalau dari aku kebetulan ini sih, Cek. Kebetulan kalau misalnya aku kan belum ada penghasilan pribadi gitu ya, beda sama kayak Salsa gitu. Jadi mungkin dari orang tua aja gitu, dari orang tua atau keluarga. Nah, kalau misalnya dari aku tuh intinya mindful aja sih, Cek. Jadi kayak jangan serba apa-apa di check out, serba apa-apa tuh jajan gitu, segala macam. Karena kan yang namanya dari orang tua juga kan pasti ada batasan gitu kan, mau ngasih kita berapa segala macam gitu. Terus kayak bisa juga nanti diomelin kayak aduh ini banyak banget check out barangnya gitu kan, kayak tiba-tiba paket datang 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi emang kita harus lebih mindful aja juga sih, Cek. Selain kita budgeting dari awal, kayak kita nentuin nih kita emang fokus utama kita mau beli itu apa. Kayaknya itu sih yang paling penting, Sal. Jadi kayak kita lihat dulu nih dari paling urgent yang harus kita beli sampai yang kayak ini bisa nanti deh, bisa minggu depan deh gitu. Gitu kan harus list banget sih, Cek, karena hal ini sih yang paling banyak jadinya kayak kata aku di awal tadi, kebutuhan sama keinginan tuh bertentangan kayak gitu. Iya betul. Awalnya kita butuh, aku butuh beli lemari, terus ada yang baju yang lucu, check out Bella. Iya, check out Bella. Terus tambah jajan-jajan tadi ya, Cek.
Terus kayak jajan-jajanan itu lama-lama kayak aduh nggak apa-apa deh 20.000 atau 30.000 kopi lah, ngantuk nih ngopi. Terus lama-kelamaan kopi udah 300.000 tuh. Iya, Gitu. benar. Itu sih benar-benar. Cek, harus tahu Oke. urgensinya yang mana. Oke, benar Gitu. sih. Macam halnya seperti yang Naura bilang, butuhnya lemari tapi belinya baju, ketika bajunya nyampe mau taruh di mana, seperti itu kan. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Kita jajan memang kenyang, tapi setelahnya kayak pikir, oh dalam 1 bulan ini aku 10 kali beli kopi, itu 300.000, bener sih. Nah, jadi itu tadi cerita kita sama Naura dan juga Salsa tentang Gen 5, tentang program kerjanya, dan juga beberapa tanggapan Salsa dan juga Naura tentang finansial anak muda zaman sekarang. Nantinya kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih sama teman-teman dari Gen 5, ada Salsa dan juga Naura, serta ada enti-entinya Cek Mita aja dulu nananya di komen YouTube kita, boleh juga kaget kita baca ke komennya dan kita tanya langsung sama teman-teman dari Gen 5. Salsa dan juga Naura, kita break dulu sebentar. Kita balik lagi di Pro 4 RRI Palembang. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ambek kanan di simpang 3 ke arah pasar jalannya, banyak nian tempat belanja, jalan kecil
Para Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di obrolan komunitas bersama dengan kawan-kawan kita dari Gen Limas ya. Ada Salsa dan juga Naura. Yang mana tema kita pada pagi hari ini ialah representasi zilenial dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan Sumsel. Tadi juga sudah ngobrol kita sedikit banyaknya tentang para milenial, Gen Z, anak-anak muda zaman sekarang yang terlena akan keuangan ya. Bisa dibilang seperti itu, terlena akan keuangan karena duit masuk langsung habis tanpa adanya dana darurat, tanpa adanya tabungan dan tanpa adanya investasi. Nah, ini kan tadi kita juga sudah ngobrol banyak tentang Gen Limas dan juga program-programnya. Tapi ini Mita masih agak penasaran nih tentang Gen Limas. Kita sudah ngobroli tadi ada Gencar, ada Genset, dan juga konsep-konsepnya yang sudah dibahas sama Naura dan juga ini Salsa. Nah, itu kan program-program yang sudah berjalan nih atau yang sudah pernah kalian lakukan. Kedepannya kira-kira Gen Limas ini bakal ada program-program baru enggak sih, atau ada program-program lain enggak sih yang akan dijalankan di 2026 ini? Jadi selain program yang kami sebutin tadi ya, Cek. Oke, sebenarnya ada nggak sih, Sal? Sebenarnya kalau kita dari Gen Limas tuh terus berinovasi ya pastinya. Benar. Tapi untuk sekarang kita masih keep it dulu, belum announce ke mana-mana. Tapi buat teman-teman tentunya yang mungkin penasaran nih kira-kira bakal ada next project apa dari Gen Limas, nanti tuh bisa banget kepoin Instagramnya Gen Limas aja, karena semua informasi tentang kegiatan dan semua informasi tentang edukasi pun juga ada di Instagramnya Gen Limas. Jadi buat teman-teman yang mau tahu nih informasi atau kegiatan-kegiatan next upcomingnya dari Gen Limas bakal ada apa aja, boleh langsung aja ke Instagramnya Gen Limas di mana now? Di gen.limas on Instagram. Jadi semua informasinya ada di Instagram Gen Limas ya. Buat. Nah, kalau Gen Limas sendiri sebenarnya terbatas usia nggak sih? Atau teman-teman kita yang pelajar SMA juga boleh ikut? Yang udah selesai kuliah apa boleh ikut juga di Gen Limas sendiri? Oke, Cek. Jadi kalau misal untuk Gen Limas itu terbatas ke mahasiswa-mahasiswa di Universitas Palembang aja, Cek. Jadi untuk dari mahasiswa pelajar terus juga mungkin yang udah lulus gitu belum bisa, karena biasanya kalau untuk sekarang kami itu sendiri yang paling tinggi semester itu di semester 8, Cek, yang lagi nyusun skripsi gitu. Biasanya kalau misalnya mereka udah selesai nyusun skripsi, mereka nyelesain tanggung jawab yang di Gen Limas, abis itu udah nggak lanjut jabat lagi gitu, cukup. Gitu. Berarti terbatas di mahasiswa ya untuk di Gen Limas sendiri. Nah, teman-teman kan berarti semuanya dari mungkin ketika awal masuk kuliah terus pengen gabung di Gen Limas berarti sudah bisa ya? Bisa. Yang penting mahasiswa. Benar. Nah, banyak kegiatan juga tadi yang sudah dijelaskan ya, tapi kan Gencar dan Genset itu dua kegiatan yang berbeda ya. Tapi konsepnya nih lumayan mirip. Sebenarnya kalau teman-teman boleh jelasin nggak sih, Gencar dan Genset itu sebenarnya perbedaannya tuh di mana sih? Mungkin kan yang kita dengar tadi pas si Naura jelasin, ini kayaknya sama deh programnya. Tapi ada pembedanya nggak sih sebenarnya dari kegiatan itu? Oke, jadi gini, Cek, kalau misalnya dari kepanjangan aja pun udah beda sih, Cek. Jadi kalau misalnya dari Genset, Gen Limas networking space gitu. Jadi itu tempatnya berkumpul untuk bertukar koneksi gitu, Cek. Makanya tadi kayak kata aku bilang tadi ada namanya focus group discussion, terus ada booth tour gitu. Jadi ada UMKM dari Palembang yang buka booth di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, langsung di depan ballroomnya. Nah, terus juga di sana juga bakalan bertukar koneksi sama teman-teman peserta yang daftar juga. Nah, jadi kalau misal tadi Gen Limas itu anggotanya fokus ke mahasiswa, sementara kalau misalnya target dari Gen Limas Networking Space atau Gen Limas Kolaboratif Seminar itu semuanya, Cek. Jadi mau pelajar SMA bisa, mahasiswa bisa, terus mungkin yang udah lulus juga bisa, kayak gitu, Cek. Terus untuk fokusnya itu tadi. Terus untuk Gen Limas Kolaboratif Seminar itu biasanya lebih formal, Cek. Jadi beda sama networking kan, networking sama kolaboratif gitu. Jadi di sini tuh nggak ada sesi bertukar koneksi gitu. Paling emang dari narasumber ke peserta secara langsung. Jadi narasumber menyampaikan materi, nanti peserta yang menyerap ilmunya atau bertanya langsung ke
narasumber kayak gitu, dan biasanya sesi mereka untuk tanya jawab atau talk show juga lebih panjang dibandingkan waktu di Gen 5 Networking Space kayak gitu. Dari ruang lingkupnya aja udah berbeda ya sebenarnya ya. Benar. Oke. Nah, berarti kan teman-teman di sini kalau lagi di acara Gencar dan Genset itu menjadi orang-orang yang berbeda ya. Teman-teman dari Gen 5 kan pasti kalau lagi seperti semacam seminar di Genset ya, kalau seminar di Genset ya, berarti kan teman-teman jadi panitia nih. Biasanya yang sering ikut kegiatan Genset ini sebenarnya teman-teman undang atau kayak open registration seperti itu untuk kegiatan-kegiatan dari Gen 5? Oke, kalau dari kita sendiri kayak di Genset di awal bulan kemarin ya Kak, itu kita open registration, dan tentunya buat teman-teman di seluruh masyarakat Sumatera Selatan bisa banget yang kayak udah di-mention sama Naura tadi, mau itu anak-anak sekolah, mau itu anak-anak kuliahan, udah kerja pun juga bisa ikut. Dan kita biasanya bagi informasi open registration itu di Instagram kita tadi, makanya jangan lupa follow Instagram kita. Dan kalau kayak di Genset kemarin itu open registrationnya udah kita close kurang dari 24 jam. Karena emang antusias dari warga-warga Kota Palembang ya, itu luar biasa sekali sih Cek. Jadi kayak kita tuh baru ngepost kurang dari 24 jam udah sold reservasinya. Jadi siapa cepat dia dapat, karena emang sih narasumber-narasumber yang kita hadirkan itu sendiri juga kompeten di bidang-bidangnya. Jadi bukan cuma sekedar kena dia viral atau apa-apa itu bukan, tapi kita emang mencari tahu dulu nih kira-kira orang ini emang berkompeten gak sih di bidangnya gitu buat jadi narasumber kita gitu. Berarti di sini teman-teman benar-benar cari narsum yang berkompeten di bidangnya. Jadi ilmu yang disampaikan itu benar-benar berdaging banget ya, daging banget. Dan benar-benar bermanfaat pastinya untuk para peserta ya di sini. Nah, kalau untuk saat ini nih Gen 5 nih kan tadi katanya setiap kegiatan pasti ada kolaborasi, terus juga misalnya tadi ada contoh juga sudah disebutkan sama Naura. Nah, kalau untuk saat ini untuk program-program Gen 5 ke depannya, Gen 5 masih terbuka nggak sih untuk kerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak lain ini? Biasanya kan dalam satu kegiatan ada kalanya kita kayaknya bisa sendiri deh, gak usah kolaborasi. Tapi untuk kegiatan-kegiatan kedepannya Gen 5 masih buka nggak sih kolaborasi seperti ini? Kalau untuk kolaborasi terbuka banget sih Cek. Kebetulan kalau misal dari Naura sama Salsa sendiri kan itu dari external affairs ya. Jadi kebetulan emang yang handle secara langsung terkait partnership, terus juga support berupa in-kind atau finansial kayak gitu-gitu. Nah biasanya hal kayak gitu tuh kalau emang dari berbagai pihak, dari teman-teman dari penonton Pro 4 RRI Palembang, kalau misalnya pengen ngelakuin kolaborasi kerja sama-sama kami boleh banget. Kalau emang bingung bisa langsung hubungin melalui Instagram kami atau biasanya ada kontak narahubung gitu lah di Instagram Gen 5 gitu, bisa menghubungi Starla yang ada di kontaknya di mana Sal? Ada di Instagramnya @gen5. Jadi kita juga sangat-sangat terbuka buat teman-teman yang mungkin mau jadi community partner kita, media partner kita, UMKM partner kita untuk kegiatan dari Genset, terus untuk sponsor mungkin dari finansial ataupun juga in-kind, itu kita sangat-sangat terbuka. Jadi boleh dong langsung aja ya ke Instagram kita sangat terbuka luas buat teman-teman yang mungkin mau nih, apalagi untuk kegiatan Genset tuh lumayan ya Nau ya, karena ada UMKM-nya gitu. Jadi buat UMKM tuh kita support banget, kita kasih tempat, kasih space gitu buat mereka mempromosikan jualan-jualanan mereka gitu. Berarti memang benar-benar teman-teman menggerakkan ekonomi juga loh dengan ajak teman-teman UMKM. Berarti di sini dalam setiap kegiatan teman-teman mengikut sertakan UMKM. Terus juga yang pasti mahasiswa sebagai ininya ya, representasinya teman-teman. Keren sih. Jadi teman-teman yang ikut juga kan bisa nih meningkatkan literasi keuangannya juga ya. Jadi nggak boros-boros, jadi nggak pakai pay letter, jadi nggak pakai amit-amit sampai kejerat pinjol ya, jangan sampai ya. Jangan sampai kamu dikejar-kejar. Ngeri-ngeri loh. Nah, ini kan banyak sekali stigma di luar sana yang mana mengatakan nilai tertinggi atau
dari data tertinggi paling banyak peminjam pinjol itu anak-anak muda, Gen Z usia 25 sampai dengan 28. Itu tanggapan teman-teman seperti apa sih? Ketemu nggak sih atau ada nggak sih itu di Sumatera Selatan, misal di depan di ruang lingkup teman-teman deh, di ruang lingkup Salsa atau Naura, ada nggak sih yang sampai kejerat pinjol yang memang bener-bener asli nih, Asli. tanpa kayak tuduhan semata karena kita lihat iya, loh di depan emang mata, asli ya. memang asli Bener. gitu. Ada nggak sih sebenarnya sesuai nggak sih dengan data yang beredar bahwasanya yang paling banyak pinjol itu Gen Z usia 25 sampai 28 katanya. Oke, kalau misal dari Naura ya, Cek. Jadi kalau misalnya dari lingkungan Naura tuh secara langsung sebenarnya nggak ada, Cek. Tapi kalau emang dari temennya temen, nah tuh ada tuh. Jadi temennya temen Naura itu ada yang gunain data temen Naura sebagai apa ya, kontak urgent gitu bagi para pinjolnya. Kayak gitu. Jadi ketika itu terjadi, temennya temen ini ibaratnya kita sebut si A ya. Si A ini minjem data si B gitu, Cek. Jadi minjem KTP-nya segala macem kayak gitu. Terus ujungnya yang dicari-cari kemana-mana tuh si B, Cek. Jadi dari media sosialnya dicari-cari, di kolom komentarnya dicari atas nama si B gitu. Langsung kayak gitu, Cek, bener-bener dari debt collectornya ya, langsung nagih-nagih kayak gitu. Terus ternyata setelah diusut, setelah dicek gitu, ternyata temennya si A ini, Cek, karena sempet minjem KTP-nya si B. Kayak gitu, karena dipikir karena si B tuh udah percaya banget sama si A, kayak ya udahlah kasih aja temen aku juga kayak gitu. Ternyata ujungnya data dia dipakai untuk pinjol gitu. Waduh, Iya. parah ya. Iya, Kalau sampai bener. itu bisa masuk ke ranah pidana loh. Bener. Penyalahgunaan data pribadi kan. Benar. Makanya kita tuh kalau misalkan sama walaupun orang terdekat nih ya, kita Iya. nggak bisa yang kayak serta-merta langsung percaya Dengan gampangnya Dengan ya. gampangnya. Apalagi Heeh. kalau itu menyangkut informasi pribadi kita sendiri, entah itu Benar. KTP, KK dan nomor-nomor yang bersifat rahasia lah untuk kita. Iya. Jadi kalau bisa dilindungin sebaik mungkin, karena apalagi walaupun kita nih nggak ngasih informasi secara pribadi ke mereka, itu kan bisa tuh pakai AI sekarang. Benar. Bener kan, kayak Benar-benar. semua informasi tuh benar-benar bisa diedit, yang mungkin kalau misalkan kita tuh mau verifikasi untuk pinjol segala macam tuh kan pakai muka juga ya, yang awalnya itu tuh bukan muka dia tapi bisa diedit pakai AI. Jadi kita memang harus lebih hati-hati dan Hati-hati ya. lebih ke kayak lebih pilih-pilih teman juga nih yang mana Benar. baik untuk masa depan kita. Kalau udah ngerasa kayaknya nih teman nggak benar, lebih baik dijauhin dari sekarang, karena kita nggak tahu dampak jangka panjangnya dari berteman sama orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang yang salah ya. Bener. Iya, benar, Oke. Cek. Sampai berani ya, maksudnya tuh make data wong lain dijadi kepinjol. Kurang Cek. ajar kan. Itu mungkin bukan cuma 1-2 orang, Iya, banyak banyak yang sih, banget. banyak yang dengan secara sadar dan tidak sadar kasih data pun banyak. Benar. Bener kayak pinjem dong data mau ambil handphone nih, padahal padahal nggak dibayar kan. Untuk difoto ternyata Oh, untuk ternyata pinjol. untuk pinjol. Aduh, Iya. hati-hati ya teman-teman ya. Nah, Salsa dan juga Naura tadi kan Mita sudah buka line WhatsApp ya, pertanyaan melalui WhatsApp. Ini ada WhatsApp masuk dari Bagus nih. Bagus katanya nanya gimana Gen Limas bisa jadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran finansial di masyarakat Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang katanya. Wah, agen perubahan ya. Keren banget tuh. Iya, agen perubahan, keren nian. Cak mana nih Salsa dan juga Naura? Mungkin ada jawaban dari pertanyaan Bagus ini, bagaimana Gen Limas bisa jadi agen perubahan? Oke, Cek. Mungkin dari Naura dulu ya. Kalau misalnya dari kita itu Gen 5, gimana cara jadi agen perubahan itu kalimatnya keren banget ya, agen perubahan. Aku gak shock didengarnya, tapi kita tuh harus step by step sih, Cek, gitu. Gak bisa langsung kayak pengen menjangkit orang secara luas kayak gitu. Jadi kami pun awal mulainya di tahun pertama kami terbentuk tuh pelan-pelan kayak gitu. Dari mulai kami turun tangan langsung sebagai person in charge-nya di OJK kayak gitu. Terus kami mulai ngebentuk kegiatan sendiri, Gen 5 visit, Gen 5 aksi peduli sosial kayak gitu. Makanya kami juga nggak cuma nargetin kegiatan yang berskala besar aja kayak Genset sama Gencar, itu kan dilaksanain di ballroom OJK gitu. Kami juga ngelaksanain kegiatan yang mencakupnya tuh lebih kecil gitu lah, lebih tertentu, lebih terkhusus gitu lah ya soalnya. Itu seperti halnya anak-anak sekolah, karena biasanya anak-anak sekolah pun banyak terjangkit pinjol, judol kayak gitu. Terus juga ada dari berbagai komunitas juga, biasanya melalui gaspol kayak gitu. Terus mungkin dari berbagai panti asuhan, panti jompo kayak gitu. Karena kami
pengen tuh menjangkit seluruhnya gitu, walaupun step by step gitu. Jadi walaupun kayak ada gencar dan genset, tapi kan nggak semua orang bisa mengakses ke tempat itu kan, entah karena registrasinya cepat ditutup atau yang lain-lainnya. Makanya kami, kalau mereka tidak bisa sampai ke kami, setidaknya kami yang sampai ke mereka. Itulah adanya Gesit dan juga Gaspol, entah itu ke sekolah, ke komunitas, terjun langsung ke masyarakat 3T dan tempat-tempat lainnya yang sekiranya kami usahakan untuk kira-kira semua masyarakat di Sumatera Selatan tuh pernah merasakan lah edukasi dari kami. Emang sih enggak langsung kita kasih edukasi seluruh masyarakat Sumatera Selatan langsung tahu, nggak mungkin banget ya kayak gitu. Tapi setidaknya dengan kami tuh perlahan, apalagi kan Gen 5 ini masih cukup baru ya Nal ya. Benar-benar. Karena kami tuh dari tahun ketiga, karena kami baru mulai di 2023, jadi masih perlu berinovasi terus. Jadi di tahun ketiga ini kami juga berusaha ya buat bisa mencapai seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Selatan. Jadi doain aja semoga agen perubahan itu memang bener-bener ya bener-bener merubah benar-benar Sumatera Selatan berubah ya. Iya loh, berdampak besar untuk teman-teman di kalangan Gen Z dan Gen Z, Gen Alpha nih kayaknya harus juga nih. Sampai udah ada tuh informasi atau berita di media sosial Gen Alpha udah bisa top up aplikasi sampai jutaan, top up Roblox sampai Mobile jutaan. Iya loh, itu perlu sih dari sekarang ya literasi tentang keuangan itu, apalagi anak-anak kan nggak tahu ya jumlah uang itu berapa sebenarnya. Jadi main di klik yang orang tuanya tadi juga nyambung ke kartu New Kesano. Jadi ya sudah banyak sih kejadian kayak banyak loh. Jadi memang perlu ya untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan, tentunya di sekitar kita terlebih dahulu di Kota Palembang. Nah, mungkin setelah ini nih, setelah dengar cerita kita tentang Gen 5, banyak pendengar Pro 4 RRI Palembang, teman-teman mahasiswa yang pengen bergabung di Gen 5. Ini cak mana caranya sih? Ataukah Gen 5 ini open recruitment setiap tahun atau setiap waktu teman-teman yang ingin bergabung boleh nih bergabung di Gen 5? Oke, kalau misalnya dari Gen 5 itu biasanya buka pendaftaran itu di kuartal 3 akhir gitu. Jadi kalau kami itu biasanya buka setiap tahun. Dan biasanya kalau dari kami itu ada tahap probation dulu, rookies gitu lah ya. magang ya Bang Jan. Ya, Magang, magang, intern oke. kayak gitu lah di Gen 5 kayak gitu. Baru nanti bisa naik lagi jadi staff level, anggota tetapnya kayak gitu. Tapi untuk pendaftaran secara umum itu boleh Sal. Kapan Sal? Pengalaman kamu nih Sal? Iya nih. Kalau pendaftaran itu biasanya kita setiap tahun ya, dan itu kayak dibilangin sama Naura tadi, itu di akhir kuartal 3 atau di sekitar pertengahan tahun lah. Jadi sekitaran bulan Agustus September ya Naura, kira-kira sekitaran segitu. Dan biasanya informasi untuk pembukaan ini kita umumin di Instagramnya Gen 5. Jadi makanya kata kita tadi, buat teman semuanya jangan lupa buat follow Instagram Gen 5, apalagi yang pengen nih ikutan gabung bareng kita jadi generasi keempat Gitu. Generasi perubahan keempat. Iya, Generasi perubahan keempat. Oke, jadi pokoknya semua informasi bisa dilihat di Instagramnya Gen 5 ya. Benar. Untuk apa recruitment, terus kegiatan, mungkin ada seminar-seminar yang teman-teman bisa ikutin juga. Pokoknya kalau kamu pengen gabung jadi generasi keempat ya, Betul. agen perubahan. Agen perubahan ya, bukan agen properti. Agen perubahan bisa lihat dulu di Instagramnya, cari tahu dulu lebih banyak tentang komunitas Gen 5 ini ya teman-teman. Kalau sesuai dengan visi misi dan hati kamu, kenapa tidak ya? Betul. bergabung. Seru banget gak sih Sal? Betul, asli ini seru banget Aku sih. lihat di Instagram tuh memang seru sih kegiatannya ya. Benar. Apalagi bisa ke sekolah-sekolah, terus kerjasama membuka relasi baru lah teman-teman ya. Banyak kenalan baru juga, dan juga pastinya dapat keluarga baru di Gen 5. Benar. Oke, terakhir deh sebelum kita tutup obrolan kita pada pagi hari ini, mungkin Salsa dan juga Naura nih punya pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para zilenial Sumsel agar lebih bijak lagi dalam mengelola keuangannya. Dipersilahkan. Oke. Nau dulu deh. Oke, kesan pesan aku ya Cak. Kalau misal kesan pesan dari aku mungkin dari para penonton RRI Pro 4 Palembang dan juga zilenial di luar sana, alangkah baiknya kita tuh udah mulai menabung dan tahu kebutuhan atau keinginan kita tuh yang mana terlebih dahulu kayak gitu. Terus
ketika menabung nih bingung kemana atau kita invest kemana atau kemana kayak gitu. Alangkah baiknya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu ke webnya OJK gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau ngelakuin pinjaman online juga gitu. Biasanya yang terdaftar secara legal itu ada semuanya di web OJK. Jadi boleh cek aja secara langsung biar kalian juga nggak terjerat pinjol ilegal, judul ilegal. Judul emang ilegal. Judul emang ilegal ya. Nah, terus juga ya itu sih, karena kan banyak banget zilenial di luar sana yang terjerat pinjol, yang sampai yang ilegal sampai dikejar-kejar kayak gitu. Terus juga ada juga kena investasi bodong atau semacamnya kayak gitu. Betul. Nah, alangkah baiknya kalian ngelakuin pengecekan terlebih dahulu nih di webnya OJK, dan itu terbuka untuk umum kok. Kalian bisa langsung cek nama perusahaannya apa, terus juga nama organisasinya apa, mungkin biar bisa minimalisir terjadinya penipuan gitu. Oke, Gitu. pinter-pinter ya memilih investasi dan lain Benar. sebagainya. Nah, kalau dari Salsa gimana nih Salsa? Oh, kalau dari Salsa sendiri jangan gampang tertipu mau hasil yang instan, karena banyak dari orang pengen cepet-cepet butuh duit. Nah, itu berujung ke paylater, ke judol, ke investasi bodong. Kita lebih baik memilah dan buat perencanaan keuangan dalam jangka waktu yang panjang. Mulailah dari sekarang nih. Udah denger kan ya talk show dari kita berdua. Kalau dari sekarang nih, yang mungkin niat awalnya pengen jajan mungkin dikurang-kurangin dulu kan ya, atau yang mau shopping-shopping lagi scroll TikTok, sosmed dan lain-lainnya, lebih baik di saving aja uangnya, karena kita nggak tahu ya di masa depan itu keuangan bakal kayak gimana. Betul. Jadi lebih baik kita siap siaga dari sekarang, karena lebih baik mencegah daripada kita harus mengobati tersebut. Benar. Gitu. Oke, jadi memang bener ya. Daripada kita nggak tahu nih ke depannya gimana gitu kan. Ini aja udah ada beberapa kenaikan, sudah juga banyak yang berciut-ciut di media Betul. sosial tentang BBM, tentang plastik, tentang gas. Walaupun kita ini sebenarnya bukan orang tua atau tulang punggung ya, tapi sedikit merasakan ketika jajan tuh semuanya naik. benar Iya kan? benar banget itu. Ini udah dikasih kantong plastik lagi ya, kantong plastik mahal. Aduh, rasanya gimana ya? Jadi itu jadi pelajaran juga sih untuk kita. Benar kata Salsa tadi sama Naura, bahwasanya kita tuh harus pinter-pinter ngelola keuangan kita. Walaupun kita belum berpenghasilan dari orang tua, tetap harus ditabung ya, Nau. Benar. Kalau udah kerja kayak Salsa harus juga nabung untuk dana darurat loh teman-teman. Aduh, udah terasa nih kalau ngobrol sama teman-teman dari Gen Limas ini, rasanya tuh 1 jam nggak kati reti dah sih. Karena kalau ngomongin masalah keuangan yang ada di sekitar kita, anak muda Gen Z, terus juga tentang paylater, pinjol, yang pokoknya yang berhubungan dengan keuangan tuh rasanya kurang terus. Karena memang setiap harinya bakal ada perubahan nilai mata Betul. uang ini. Benar. Kalau kamu meloi dewek juga, dolar sudah naik, rupiah makin turun. melemah, emas makin mahal ya kan. Ini gak ada habisnya kalau ngomongin masalah keuangan. Tapi next time kita bakal cari lagi waktu untuk ngobrol sama teman-teman dari Gen Limas, apalagi bahas masalah program kerja mereka nih yang bakal ngajak teman-teman para mahasiswa untuk ikut serta nih dalam kegiatan Gen Limas ya. Jangan lupa di follow Instagramnya. Cek minta ucapkan terima kasih untuk Salsa dan juga Naura sudah datang ke sini cerita tentang apa itu Gen Limas dan juga peningkatan literasi dan inklusi keuangan Sumsel. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, dulur-dulur. Akhir kata dan akhir kebersamaan kita hari ini di Sriwijaya Pagi, Cek minta ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.